Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sabar sangat layak dikatakan sebagai pemenang karena ia mampu menundukkan hawa nafsunya. Setiap detik di dalam diri manusia terjadi pertarungan antara kebaikan dan keburukan, dan penyabar adalah orang yang memilih jalan kebaikan meski pujukan ke arah keburukan sangat gencar. Penyabar adalah orang yang tetap berpegang pada tali Allah Subhanahu wa ta'ala meski pujukan hawa nafsu gencar merayunya. Dengan kesabaran kita akan mampu bertahan dan tidak mudah terbujuk untuk mengikuti hawa nafsu. Bukan hanya menghindari keinginan hawa nafsu yang cenderung kepada keburukan, bahkan dapat menundukkan hawa nafsu dan memaksanya untuk mengikuti jalan kebaikan. Ketika dunia mendekat, saat segala hidup berpihak pada kita, hawa nafsu datang membujuk dengan berbagai rupa dan upaya sehingga sedikit demi sedikit melalaikan kita dari perintah Allah. Ia membuat kita menjadi sombong dan lupa diri, merasa semua kekayaan yang didapatkan adalah semata karena usaha kita tanpa campur tangan Allah, sehingga kita bisa menggunakannya seenaknya karena semuanya milik kita dan tak perlu bersyukur kepada Allah. Kita menjadi kikir, tak perlu zakat apalagi berinfak atau bersedekah. Padahal harta yang bertumpuk-tumpuk itu yang telah bertahun-tahun dikumpulkan, yang dari hari ke hari dengan memeras keringat dan membanting tulang kita mencarinya, ketika ajal menjemput tidak ada sedikit pun yang kita bawa. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surat An-Nisa. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita tak bisa menghindarinya meski berlindung di dalam satu benteng yang kokoh dengan penjagaan yang ketat. Ketika kematian datang menjemput, bisakah semua timbunan kekayaan itu kita bawa? Ketika kita telah meregang nyawa, masihkah berarti segala kekayaan yang kita kumpulkan? Sesungguhnya harta kita adalah apa yang dipakai saat ini dan makanan yang telah kita makan. Sementara puluhan pakaian di sekian lemari, segala macam makanan, kendaraan mewah dan rumah megah belum tentu milik kita, karena saat kematian datang semuanya tidak akan bisa kita bawa. Kamar luas berpendingin udara, baju halus dan indah semuanya akan kita tinggalkan. Kita hanya akan berbalut sekian meter kain putih dan dibaringkan di dalam tanah yang sempit dan gelap, berteman dengan cacing tanah, serangga tanah dan lainnya. Kita akan ditinggalkan oleh teman-teman, bahkan oleh anak, istri atau suami kita. Tak ada yang mau menemani kita lagi, dan kita di dalam tanah sendiri tak ada seorang pun yang mau menemani. Kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat seorang diri. Tak ada yang bisa menolong kecuali amal-amal soleh yang kita perbuat selama hidup di dunia. Namun sudah cukuplah amal soleh yang kita lakukan untuk menolong kita di hari pembalasan nanti, sedangkan timbunan harta belum ditunaikan zakatnya, dan kita lebih senang mengikuti nafsu daripada melaksanakan perintah-perintah Allah. Kita telah berlaku sombong dan kita mengindahkan larangan-larangannya. Kita telah berlaku tidak sabar dalam menghadapi rayuan nafsu, sehingga takluk kepadanya yang memang cenderung pada keburukan. Kita tidak lagi menjadi raja yang seharusnya mengendalikan nafsu, tetapi ia malah menjadi budaknya.
kita telah berlaku tidak sabar sehingga berpaling dari Allah dan meninggalkannya. Kita malah mengikuti seruan nafsu terus-menerus seperti kerbau dicocok hidungnya. Kita menjadi buta dan tuli, tak mau lagi mendengar seruan dan peringatan ilahi untuk kembali ke jalan yang diridhoi. Padahal bila kita bersabar dengan tetap berpegang kepada agama Allah, kita akan menjadi kuat dan nafsu bisa ditundukkan. Kita akan menjadi pemenang dan menjadi raja yang berkuasa atas nafsu kita. Kekayaan yang dimiliki menjadi sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita gunakan harta di jalan Allah sebagai wujud syukur kepada Ilahi yang telah memberi keluasan rezeki. Ketika Allah mengambil kembali harta yang ada, kita tidak limbung, kesal atau kecewa kepada Allah, karena harta tersebut hanyalah titipin yang bisa secara tiba-tiba diambil oleh pemiliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta membawa manfaat bagi kita bila digunakan di jalan Allah, karena itulah yang akan diperhitungkan oleh Allah dan akan memperoleh balasan pahala darinya. Harta yang digunakan untuk melakukan amal-amal soleh semata untuk mendapatkan ridho Allah, itulah yang akan menjadi penolong kita di hari pembalasan kelak, di saat tak ada seorang pun yang dapat menolong. Banyaknya harta yang dikumpulkan dengan susah payah, kerja keras, hingga banting tulang tidak akan membawa manfaat bila tidak digunakan jalan dan dengan cara yang Allah ridhoi. Timbunan harta itu justru akan membebani pikiran, karena kita begitu takut kehilangannya sehingga terus-menerus memikirkan keamanan untuk menjaganya. Hasilnya hidup semakin tidak nyaman. Lain halnya bila kita bisa menempatkan diri pada posisi yang seharusnya, bahwa segala kekayaan yang ada bukanlah milik kita, tetapi hanyalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil lagi oleh pemiliknya. Pemilik harta tersebut akan merasa senang bila kita menggunakan harta itu di jalan yang ia sukai. Bahkan ia akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Pemilik harta yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan kita adalah penerima titipan saja. Saat ini, sudahkah kita berada pada posisi yang seharusnya? Sudahkah kita menjalankan peran sebagai penerima titipan yang harus menggunakan harta tersebut di jalan yang Allah sukai? Bila jawabannya iya, kita akan kuat bertahan dari rayuan nafsu dan bisa bersabar menghadapi gempurannya. Dunia tidak bisa memperdayakan kita, kemilaunya tidak akan menipu kita. Begitulah dunia bagi orang yang beriman dan bersabar. Dunia ada dalam genggaman, bukan dalam hati, sehingga bila harus kehilangannya tidak membuatnya menjadi lemah, kecewa ataupun putus asa. Seorang muslim tidak dilarang untuk menjadi kaya, namun yang tidak diperbolehkan adalah menghambakan diri pada harta, karena kita adalah makhluk mulia. Tidak selayaknya kita menghambakan diri pada selain Allah. Hanya pada Allah yang Maha Pencipta kita harus menghambakan diri. Kehilangan harta tidak akan menjadi masalah besar bila bisa meminta lagi pada Allah yang Maha Kaya. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya juga tidak mengapa, selama harta itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Semakin banyak harta yang dikeluarkan di jalan Allah, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan, dan akan semakin bertambah tabungan akhirat yang dikumpulkan. Bukankah pemilik harta akan merasa senang dan semakin menambah pemberian hartanya jika kita sebagai penerima titipan harta telah menggunakan harta tersebut di jalan yang disukai oleh pemiliknya? Demikianlah Allah sebagai pemilik harta yang sebenarnya juga akan menambahkan harta mereka yang telah mengeluarkan hartanya di jalan yang disukainya. Tak pernah ada orang yang jatuh miskin karena bersedekah, namun justru hanya akan menjadi berlimpah karena Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda.
Dengan kesabaran, harta yang banyak tidak akan melalaikan kita dan juga tidak menjadi beban. Kehilangannya pun tidak akan membuat gusar, karena orang yang sabar selalu punya harapan dan tempat bersandar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia orang sabar bisa hidup dengan tenang dan kelak di akhirat menuai keberuntungan. Begitulah, kita harus tetap bersabar, tidak hanya ketika mendapatkan kelapangan saja, tidak hanya ketika mendapatkan kesempitan saja. Sama-sama apapun yang kita rasakan, apapun yang menimpa kita, sama-sama harus kita barengi dengan sabar. Menerima keberuntungan, sabar untuk tidak sombong, untuk tidak lupa siapa yang memberikan ini semua, dan untuk ketika mendapatkan kekurangan, mendapatkan yang tidak sesuai dengan keinginan, kita juga harus sabar, karena ini adalah berupa ujian untuk meningkatkan derajat kita di mata Tuhan. Bersabarlah di setiap keadaan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.